Wih, minum dulu lah. Sabi banget nih kalau lihat nih. Asapnya ini ngebul nih. Masih hangat banget nih pasti nih. Sampai ke kacamata gue nih ya. Uap-uapnya nih. Mantap. Nah, lu pernah kepikir gak sih? Ini tuh sebenarnya gue bikin tuh udah agak lama gitu. Tapi ini masih seger, masih panas, masih hangat banget. Nah, lu juga pasti kan pernah kan ke coffee shop atau kalau lu demennya teh, tea shop. Iya, itulah ya. Terus lu pesen bawa biasanya tumbler. Ini gue karena gue bikin sendiri, makanya gue taruhnya di botol kayak gini. Terus lu pernah kepikiran gak sih? Kok bisa ya? Ini kayak bentukannya mirip-mirip aja, ini kayak botol biasa gitu. Kok dia bisa ya? Ngejaga minuman kita tuh tetap anget sampai segitu lama. Nah, gini ceritanya jadinya. Nah, jadi lo masih inget kan gimana transfer energi atau transfer panas yang terjadi kalau misalnya kita zoom ini, gitu ya, zoom in ke dalam si molekul-molekulnya gitu ya. Yang terjadi itu kalau misalkan gue cuma di gelas doang nih, gue taruh air panas, teh di dalam gelas doang. Nah, itu yang terjadi apa sih sebenarnya antara molekul-molekulnya tuh? Yang panas pertama itu pasti kan ya molekul-molekul airnya ya, karena itu yang kita dapat dari seduhan teh atau kopi kita gitu kan. Nah, kalau di zoom ke dalam, itu molekul-molekul teh, kopi, airnya yang panas gitu ya intinya ya. Itu tuh gerakannya tuh bakal kemana-mana tuh. Kemana-mana. Energi tinggi, panas, gerakannya tuh kemana-mana tuh. Nah, karena gerakannya kemana-mana, si cairan itu dia kan sebelahan tuh sama molekul-molekulnya gelas, sama molekul-molekul udara yang ada di sekitaran di bagian atasnya ini nih. Nah, karena di sebelahan, kan dia goyang-goyang tuh. Ya, akhirnya dia ngegoyangin si molekul-molekul molekul-molekul udaranya juga, dan juga molekul-molekul yang ada pada gelasnya gitu. Jadi si molekul-molekul udara di gelas ini akhirnya menyerap energi akibat gesekan, gerakan apa segala macam dari si airnya ini tadi gitu. Nah, ini nih. Nah, karena terjadi kayak gitu, akhirnya ikutan gerak nih molekul-molekul udara yang ada di sekitaran air tadi dan yang ada di dekat gelas tadi gitu kan. Nah, transfer energinya kan kejadiannya kira-kira mirip kayak gitu tuh. Nah, tapi karena ada kalau di dalam gelas kita ada transfer energi kayak gitu, ya udah lama-lama nanti si air itu habis nih energinya nih, karena udah ketransfer kan ke udara semua, belum lagi ada yang dia berubah fase nguap, terus gelasnya jadi panas, ya udah itu lama-lama habis energinya gitu, ketransfer, pindah energinya ke gelasnya, ke udara-udara di sekitarnya segala macam. Itu kejadiannya kalau gelas tuh. Nah, tapi transfer energinya ingat tadi ya, dia mentransfer energinya tuh ke molekul-molekul gelas dan udara di sekitarnya tadi. Nah, apa yang terjadi nih kalau misalkan di dalam botol ini nih? Nah, di dalam botol ini untuk dia bisa ngekip panasnya, jadi ini sengaja nih di engineer-nya itu adalah dengan cara apa? Kalau tadi transfer energinya kan karena ada molekul gitu kan, molekulnya ikutan gerak akhirnya, molekul-molekul yang ada di sebelahnya gitu. Atau kalau di botol ini ya, ini pasti molekul dari bagian dalam dari botolnya itu ikutan gerak. Nah, rahasianya justru itu ada di yang namanya vakumnya nih. Jadi antara dinding botol bagian dalam dan dinding botol bagian luar ini tuh bukan bagian yang sama, tapi ada jarak tuh di situ tuh. Nah, jarak itu tuh dibuat vakum. Maksudnya dibuat vakum adalah apa? Maksudnya dibuat vakum ya, di situ nggak ada udara sama sekali. Jadi di sana nggak ada molekul udara yang ikutan gerak karena panas dari dinding bagian dalam. Jadi nggak ada transfer energi di sana. Jadi vakum itu kosong, bener-bener kosong. Dipastikan tidak ada molekul apapun atau partikel apapun di dalam situ. Gitu. Kalau ada partikel lain, ya partikel lainnya itu nanti akan ikut gerak. Jadi nanti ada transfer energinya gitu. Jadi di dalam botol vakum atau di dalam tumbler, satu-satunya transfer energi itu terjadi
cuma di bagian atas nih, di bagian tutupnya sebenarnya. Kayak gitu. Ya makanya kalau misalnya ini nggak kita tutup, udah nih ini transfer energi terjadi terus, si teh atau kopi yang panas tadi itu ikut menguap terus-terusan, ya udah lama-lama nanti suhunya turun gitu. Tapi kalau misalnya kita keep kayak gini ya, dia akan sangat-sangat efisien sekali gitu. Nah, gitu cara kerjanya vakum atau tumbler atau vakum bottle atau ya begitulah ya. Apapun namanya, kalian mau sebut kayak gimana, tapi gitu cara kerjanya. Jadi ya fisika atau sains itu adanya deket banget sama kita, terjadi sehari-hari nih. Kalau enggak ya fisika itu membantu kita untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup juga gitu. That's why kalau misalnya kita pengen belajar sesuatu fisika, sains atau apa segala macam, nggak usah jauh-jauh, lihat aja di sekeliling kita. Dia tuh adanya bukan di textbook, adanya tuh di sekeliling kita. Oke, until next time.